Bitch, I'm taking off, I'm floating out of space. Been too many racks, designer on my waist. She said she feeling me, wanna ride my way. She should be my everything, she just wanna be safe. I don't need no new friends. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrizal dengan NIM 20329100 dari kelompok 12 yang akan membahas materi pertama, yaitu tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran atau CP merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai suatu kesatuan, proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian, selain itu, capaian pembelajaran siswa merupakan kompetensi minimum yang harus dilewati oleh siswa dalam setiap mata pelajaran. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perbedaan kurikulum Merdeka Belajar dengan Kurtilas atau kurikulum 2013 yang terkait dengan capaian pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama adalah capaian pembelajaran dalam kurikulum sebelumnya dinamakan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI dan KD. Nah, kemudian namun dalam kurikulum Merdeka dinamakan dengan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran berisikan kompetensi serta lingkup materi yang disusun secara komprehensif berbentuk narasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka merupakan pembaruan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan secara konstruktivitas. Kemudian teori pembelajaran konstruktivitisme merupakan kegiatan pembelajaran yang mengutamakan perkembangan logika serta konseptual belajar. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman siswa tidak bersifat statis, melainkan dinamis atau berevolusi secara konstan. Selama siswa tersebut dapat mengkonstruksikan pengalaman baru yang memodifikasi pemahaman sebelumnya. Kemudian, untuk memiliki pemahaman ini, sekolah dan guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang berpusat pada siswa dan bukan hanya memberikan siswa informasi yang kurang bermakna atau sekedar dengan hanya hafalan saja. Nah, kemudian langkah-langkah penting pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, menyiapkan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, menyusun modul ajar. Yang kelima, menyiapkan proyek profil Pancasila. Dan yang keenam, sosialisasi konsep asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, kemudian capaian pembelajaran PAI SMA ditetapkan oleh SK Kepala BSKP nomor 8 tahun 2022. Nah, yang mana CP atau capaian pembelajaran PAI SMA terbagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama disebut dengan fase E untuk kelas 10. Kemudian yang fase kedua yaitu fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. CP atau capaian pembelajaran pendidikan agama Islam SMA terdiri dari 5 elemen, yaitu yang mana elemen pertama yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, dan yang kelima yaitu Sejarah Peradaban Islam. Nah, kemudian mata pelajaran PAI dan budi pekerti di fase E diberikan hanya untuk kelas 10 menurut struktur kurikulum. Mapel di kelas 10 masih sama dengan struktur kurikulum di jenjang SMA. Kemudian selanjutnya contoh capaian pembelajaran PAI pada fase E yang kita lihat pada mata pelajaran fikih dan sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu pada
mata pelajaran fikih, yang mana elemen fikih sebagai ibadah harian menetapkan CPPAI dan Budi Pekerti SMA sebagai berikut. 1. Peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah dan al-kulliyat dan al-khamsah. Nah, 5 prinsip dasar hukum Islam menjanjikan paparan tentang fikih muamalah dan al-kulliyah. Al-khamsah meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah dan al-kulliyah al-khamsah adalah ajaran agama serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepedulian, dan kepekaan sosial. Kemudian yang kedua, pada mata pelajaran sejarah peradaban Islam, yang mana elemen sejarah peradaban Islam atau SPI berisi tentang capaian pembelajaran sebagai berikut, yang mana di sini peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama besar ajaran Islam di Indonesia, dapat membuat bagan atau timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Kemudian meyakini bahwa perkembangan peradaban di Indonesia adalah salah satu sunatullah dan metode dakwah yang santun, moderat, bi al-hikmah wa al-mu'jizat. Al-hasanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan materi mencari ilmu. Kemudian tekun, damai, serta semangat menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan dengan orang lain. Mungkin begitu materi tentang CP. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran ini bisa disatukan dalam satu kegiatan atau bisa dilakukan dalam beberapa kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibuat untuk menyederhanakan capaian pembelajaran agar pembelajaran yang dirancang oleh pendidik dapat mencapai target dalam pembelajaran setiap harinya. Contoh dari tujuan pembelajaran, pembahasan tentang capaian pembelajaran yaitu tentang peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah. Jadi dapat dibuat dari capaian pembelajaran tadi. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik menganalisis implementasi asuransi syariah di masyarakat. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik menganalisis implementasi bank syariah di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik menganalisis implementasi koperasi syariah di masyarakat. Dan capaian pembelajaran yang kedua yaitu tentang peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Dapat dibuatkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik menganalisis sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik menganalisis perkembangan kesultanan di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik menganalisis tokoh penyebar Islam di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang alur tujuan pembelajaran, disingkat ATP pada kurikulum Merdeka. Alur tujuan pembelajaran atau sering disebut dengan ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis dan logis dalam fase capaian pembelajaran secara utuh dari fase awal hingga akhir. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase, maka pada alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Jadi, di sini capaian pembelajaran adalah hasil akhir yang diinginkan pada akhir pembelajaran, sedangkan alur tujuan pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat terarah dan terstruktur secara baik. Alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru dapat menyusun ATP masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran.
pemerintah akan menyediakan beberapa contoh ATP yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi oleh guru dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Jadi, di sini guru bisa membuat alur tujuan pembelajaran sesuai dengan keinginannya. Namun, apabila guru terkendala dengan pembuatan ATP, maka pemerintah sudah menyediakan panduan untuk penyusunan perangkat ajar tersebut. Pada alur tujuan pembelajaran, siswa diharapkan memiliki 3 kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun tujuan umum dari alur tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah alur tujuan pembelajaran ini sama seperti silabus pada kurikulum 2013, yaitu untuk acuan perencanaan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini bukan hanya dijadikan acuan ataupun panduan oleh guru, tetapi juga bagi siswa dalam mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran disusun sebagai panduan atau rangkaian tujuan pembelajaran bagi guru dan siswa sejak awal hingga akhir pada setiap fasenya. Selanjutnya, kriteria alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, setiap fase dalam alur tujuan pembelajaran menggambarkan cakupan serta tahapan pembelajaran yang linear mulai dari awal fase hingga akhir fase. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran yang dibuat untuk seluruh fase menggambarkan cakupan serta tahapan pembelajaran yang di dalamnya terdapat tahapan perkembangan kompetensi antar fase serta jenjang. Adapun langkah-langkah untuk pembuatan alur tujuan pembelajaran, yang pertama adalah melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik selama mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Yang keempat adalah berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima, setiap tujuan pembelajaran dirumuskan. Susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam adalah tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran tentukan jumlah jam pembelajaran yang diperlukan. Contohnya, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan dibutuhkan 120 menit dan keterampilan 480 menit serta sikap 120 menit. Untuk sampel contoh pada alur tujuan pembelajaran, di sini sudah terdapat sampelnya berupa CP, TP, dan ATP di kelas 10 SMA PAI. Dan materinya berupa fikih dan sejarah peradaban Islam. Dapat dilihat pada elemen fikih, maka alur tujuan pembelajarannya dari tahun ke tahun, yaitu yang pertama menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi, bank dan koperasi syariah, dan kuliatul khamsah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menelaah makna fikih muamalah
yaitu asuransi, bank, dan koperasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengorelasikan makna fikih muamalah pada asuransi, bank, koperasi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dan yang ketiga adalah peserta didik menelaah makna kuliah khamsah. Yang keempat adalah peserta didik mampu mengoreksi kuliatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pekannya atau jam pembelajarannya yaitu 5 pekan atau 6 jam pembelajaran. Adapun frasa kuncinya yaitu menelaah makna fikih muamalah, mengorelasikan makna fikih dan muamalah. Adapun profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adapun kuroseriumnya yaitu Al-Qur'an hadis Nabi, sumber ajaran agama dan kuliatul khamsah. Dan pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, alur tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia yang berupa Ibnu Battuta dan Wali Songo. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran tokoh ulama menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Peserta didik mampu mengorelasikan sejarah dan peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia yaitu Ibnu Battuta. Adapun pekannya terdiri dari 5 pekan dan 15 jam pembelajaran. Selanjutnya adalah kata kunci, yaitu menganalisis, menelaah, mengorelasikan sejarah dan peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Adapun profil pelajar Pancasilanya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Kuroseriumnya yaitu Al-Qur'an, hadis Nabi, dan sumber ajaran agama. Itulah sedikit penjelasan tentang alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Cara membuat modul ajar. Modul ajar pendidikan agama Islam. Dalam modul ajar ini berisi informasi umum. Dalam informasi umum dicantumkan nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Yang kedua, dicantumkan juga tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran terdapat fase, elemen, tujuan pembelajaran, kata kunci, pertanyaan inti, dan kompetensi awal. Berikutnya ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Selanjutnya juga dicantumkan sarana dan prasarana, target dari peserta didik, jumlah peserta didik yang akan diajar, ketersediaan materi, modal pembelajaran, dan materi ajar dan alat dan bahan, kegiatan pembelajaran utama, asesmen, persiapan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, dan diferensiasi, kemudian refleksi guru, asesmen, cara menyusun modul ajar pendidikan agama Islam. Yang pertama itu memuat informasi umum yang terdiri dari nama penyusun modul ajar, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas. Kami mengambil kelas 10, alokasi waktu. Poin yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yang terdiri dari fase E atau kelas 10 SMA, elemen sejarah peradaban Islam. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia.
Poin yang berikutnya adalah kata kunci. Kata kuncinya yaitu sejarah, ulama, kemudian Islam di Indonesia. Pertanyaan inti. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Indonesia? Yang kedua, bagaimana peran tokoh ulama dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana sejarah perkembangan kesultanan di Indonesia? Berikutnya, yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal, siswa telah memiliki kemampuan awal dalam memahami sejarah dan peran tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Isi dari profil pelajar Pancasila itu adalah profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Poin berikutnya dicantumkan sarana dan prasarana yang digunakan, seperti fasilitas pembelajaran yang diperlukan, diantaranya LCD proyektor, multimedia pembelajaran interaktif, komputer atau laptop, printer, alat pengeras suara atau speaker, jaringan. Kemudian sarana prasarana ini bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian ada target siswa. Kategori siswa dalam proses pembelajaran ini adalah siswa reguler atau tipikal. Kemudian poin berikutnya jumlah siswa, kuota maksimum yang bisa diberikan pembelajaran yaitu 36 siswa. Berikutnya, poin berikutnya ketersediaan materi, berisi alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami konteks. Kemudian moda pembelajarannya tatap muka. Poin berikutnya berisi materi ajar, alat dan bahan. Materi ajar adalah buku teks PAI yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2021. Kemudian alat dan bahan seperti buku, pena, atau pensil. Kemudian kegiatan pembelajaran utama, pengaturan siswa, individu, kemudian berpasangan. Metode yang digunakan adalah index card match, kemudian focus group discussion. Dalam asesmen dilakukan melalui asesmen pribadi dan kelompok. Jenis dari asesmen ini, penilaian sikap melalui observasi guru, kemudian penilaian pengetahuan melalui tes tulis yang diberikan guru, kemudian penilaian keterampilan, produk atau tugas keterampilan yang diberikan oleh guru. Kemudian persiapan pembelajaran. Kemudian juga berisi refleksi guru tentang pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas, misalnya apakah semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, kesulitan-kesulitan yang dialami, langkah yang diperlukan untuk memperbaiki proses belajar selanjutnya, kemudian kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Poin berikutnya juga dicantumkan daftar pustaka atau sumber-sumber belajar yang diperlukan. Ada gambar kerja siswa, itu tahapannya dan catatan hasil kegiatan dari siswa, dan juga dari bahan bacaan dicantumkan sumber-sumber bahan bacaan guru, materi pengayaan dan remedial. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang asesmen. Asesmen adalah pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen sesuai dengan fungsinya, yaitu yang pertama, asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning, dan yang ketiga asesmen pada akhir proses pembelajaran asesmen for learning. Pada pembelajaran paradigma baru, pendidik diharapkan lebih berfokus kepada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Yaitu asesmen as learning ini
untuk refleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Sedangkan asesmen untuk proses pembelajaran atau assessment for learning yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Dan yang terakhir yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Contoh asesmen diri atau self-assessment adalah menandai asesmen diri terhadap kompetensi yang telah kita capai. Sedangkan contoh asesmen antar teman atau peer assessment yaitu menandai kompetensi yang telah dicapai oleh teman. Agar pelaksanaan asesmen kurikulum merdeka sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pendidik diharapkan memperhatikan karakteristik dan fungsi asesmen formatif dan sumatif, seperti yang dijelaskan tabel di bawah ini. Yang pertama, jenis asesmen formatif atau as dan for learning. Fungsinya yaitu yang pertama mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar menjadi lebih bermakna. Yang ketiga yaitu umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Yang keempat yaitu mendiagnosis dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Yang kelima yaitu memacu perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program-program pembelajaran yang positif, suportif, dan bermakna. Sedangkan teknik dari asesmen formatif yaitu berbagai teknik asesmen yang seperti praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis ataupun lisan. Sedangkan hasil atau dokumentasi asesmen formatif yaitu yang pertama produk hasil belajar, yang kedua jurnal refleksi peserta didik, yang ketiga rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, yang keempat catatan hasil observasi, yang kelima catatan anekdotal, yang keenam nilai berupa angka. Sedangkan di asesmen sumatif di akhir lingkup materi for and of learning adalah fungsinya yang pertama yaitu alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi. Yang kedua, refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi. Yang ketiga yaitu umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang keempat, melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada peserta didik selama pembelajaran satu lingkup materi. Sedangkan teknik dari asesmen sumatif yaitu yang pertama, praktik, produk, proyek, portofolio, tes tertulis, dan tes lisan. Sedangkan hasil atau dokumentasi asesmen sumatif yaitu yang pertama produk hasil belajar dan nilai berupa angka. Selanjutnya yaitu karakteristik dari asesmen formatif dan sumatif. Yang pertama, asesmen formatif. Karakteristiknya yaitu yang pertama terintegrasi dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi satu kesatuan. Demikian pula perencanaan asesmen formatif dibuat menyatu dengan perencanaan
pembelajaran. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Misalnya, melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan penguasaan dalam berbagai ranah, meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan, motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan kerjasama dalam proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan metode atau strategi pembelajaran dan teknik atau instrumen penilaian yang tepat. Sedangkan karakteristik asesmen sumatif yaitu yang pertama, dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya satu lingkup materi, akhir semester atau akhir tahun ajaran. Yang kedua, pelaksanaannya bersifat formal sehingga membutuhkan perancangan instrumen yang tepat sesuai dengan capaian kompetensi yang diharapkan dan proses pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan peserta didik, pemantauan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Dan yang terakhir yaitu digunakan pendidik atau sekolah untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Bitch, I'm taking off, I'm floating out of space. Been too many rags,